Dan tadi kan saya katakan kalau nggak lengah, nggak bisa. Cuma nggak tahu lagi, saya sih nggak tahu lagi kalau dalam teori saya itu aksen nomor apa? Aksen nomor berapa Pak yang dematch? Gimana? Aksen nomor berapa dematch? Itu 3742. 3742 berarti yang bawah yang di bawah sama Raminten ya? Nih, hah? Oh, 3742. Yang nggak digugat sekuler itu makam. Oh. Itu yang saya teriak di polisi. Berarti itu yang termasuk yang digugat sama Mula? Dematch ini? Ya. Oke. Terus? Ya, itu nggak digugat. Hmm. Jadi Pak Gitanya nggak digugat, objeknya masuk dalam gugatan. Kayak saya ini nih Bu, orangnya nggak ditambang, tapi tanah saya diambil gitu. Tapi waktu itu, Pak Yaman, sini kamu, itu tanah saya ya. Wah nggak bisa. Nah, Bapak tahu dari mana? saya tulis surat ke Menhum dan Menko Polkam. Nah, kalau debat Itu itu Bapak siapa tuh? siapa Pak? Mahfud MD. Mahfud MD. Udah Udah nggak jadi Menko Polhukam sekarang. Ntar dipelajari kapan? Saya juga udah kirim surat. Udah ganti menteri Pak sekarang. Hah? Udah ganti. Menteri. Semangat Pak Nusron Wahid. Sekarang itu kepala BPN Menko betul. Polhukam. Hah? Sekarang kepala BPN tuh Pak Nusron Wahid Pak. Nah ini Bapak harusnya teriaknya di situ. Tapi yang jadi masalah, saya kirim surat dibalas enggak? Enggak ya, banyak yang enggak ya Pak? Banyak yang enggak balas ya? Alhamdulillah, itu dibalas. Yang mana? Pak Brigjen Arif itu tadi, BPN. Yang lainnya? Zaman ini, alhamdulillah jempol. Yang Dibales. lainnya enggak? Cuma tetap aja jawabannya Anda harus koreksi ini. Berkasnya dikasihin. Di situ udah kelihatan kalau mau meriksa AJB sama ini dijual. Sementara sertifikat jadinya atas nama penjual, harusnya pembeli. Itu aja udah kejanggalan, itu aja juga pidana. Ya enggak? Itu aja juga aneh. Ya kan? Ya udah, kalau nggak mau didana saya juga seneng. Saya masuk ke legislatif sama eksekutif aja. Makanya dengan Bapak berjuangnya di Nanti situ. saya teriak-teriak, Pak Panglima, peran tertinggi Republik Indonesia, tolong bantu saya. Gitu. Makanya tadi saya sempat Kalau nanya. Panglima tertinggi Republik Indonesia kan kewenangan dia. Belum tentu ada rakyat Indonesia panggil-panggil gitu, ya kan? DPR mau ini, kenapa kamu ngasih tanah ke Pak Yaman? Kenapa kamu ngasih hadiah ini? Saya minta hadiah, minta ini, minta itu. Ini dia manggil saya terus. BPN dikirimin surat jawabannya itu, DPR dikirim surat jawab seolah-olah waiting list. Nanti mau waiting list sampai kapan gitu? Gubernur, wali kota Pak? Hah? Kok nggak ada jawaban? Bapak udah ngirim juga ke gubernur? Ibu, tanda terima segitu banyak. Mana lihat Coba Pak? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengulas mengenai pernyataan kami yang mana kami menyatakan bahwa konflik Dagolos adalah mafia tanah saling gugat. Di sini kita lebih fokus membahas masalah bahwa data-data tergugat itu didata oleh para penggugat. Yang mana kita sendiri juga menyaksikan sekitar tahun 2008 hingga 2014 atau 2015 sering kita menyaksikan Asep Makmun CS itu aktif. Nah, dari sini juga kelihatan bahwa nama-nama pergugat utamanya 1 sampai dengan 4 ini adalah rekanan-rekanan yang udah biasa main pertanahan yang nggak jelas dengan kerjasama dengan pihak luar. Kita
mengomentari pendapat, oh ini itunya asal-asalan. Ya bisa jadi memang asal-asalan, tapi ada yang nggak bisa dilakukan kecuali oleh hanya ketua RT atau ketua RW yang tinggal di daerah tersebut. Nah, dalam hal ini Asep Makmun adalah ketua RW, sedangkan di RW 1 Apus Sukendar itu diangkat sama lurah. Nah, oke, kita lebih fokus ya masalah tergugat nomor 69 Udin S. Nah, ini Udin S ya, udah golos ya. Terus tergugat nomor 99 Udin Sudenta, tak ada golos ya. Terus selanjutnya ini tergugat nomor 232 dan 233 yang mana disebutkan atas nama Cepi. Cepi ini anaknya Udin Sudenta. Nah, ini disebutkan alamatnya 215A sama 215 ya, cuma dikasih tambah A. Nah, ini menunjukkan bahwa yang ngedata ini pihak tergugat, bukan penggugat. Nah, ini menunjukkan suatu kerjasamanya. Oke, kita jelaskan ya. Adapun Udin Sudenta itu yang dimaksudkan dulu yang namanya Udin S ya, penggugat 69 ini ya. Dulu yang bersangkutan itu memang tinggal di RW 2 ya. Terus penggugat nomor 99 itu Udin Sudenta. Dia punya juga bidak di sebelah terminal yang sekarang dipakai tambal ban. Nah, itu ya kan. Nah, terus kenapa kok bisa itu Cepi, ada nama Cepi, padahal ini dia sendiri juga ini udah koordinasi antara penggugat sama tergugat. Nah, itu tadi ya, Cepi 200, tergugat 232 sama Cepi 233 ya. Nah, itu kita tunjukkan. Nah, ini nih. Nah, rumah ini rumah Udin Sudenta. Dari mana dia tahu bahwa ini punya Cepi? Padahal Udin Sudenta punya lebih dari satu anak. Nah, dari sini menunjukkan pihak tergugat, dalam hal ini pendata Asep Makmun CS, ngambil gampangnya, oh anaknya Udin Sudenta itu Cepi. Nah, terus yang satunya lagi, kenapa diambil Cepi tergugat sebagai 233 beralamat 215 dan 215A? Ini salah satunya memang yang sebelah utara itu emang dijual yang namanya Pak Dirman. Sementara Pak Dirman itu mau jadi warga RT 07 RW 1. Ini kami duga dia khawatir kalau Pak Dirman ini dibantu oleh warga RW 01. Dalam hal ini warga RW 01 yang nggak masuk dalam jaringan mafia tanah. Nah, adapun ini kita sendiri juga mohon ke pemerintah, dalam hal ini ke Lurah Dago, supaya batasnya diperjelas. Nah, ini batasnya diacak-acak. Tahun 99 itu batasnya di sini nih. Nah, ini kita sepakati. Jadi Demat itu masuknya ke RW 1. Kantor pos itu batas akhir RW 2. Jadi sebelah utaranya atau yang dikuasai oleh Dago Inti Graha sekarang. Jadi asal muasalnya kan dari pribumi diserobot oleh Asep Makmun, dari Asep Makmun ke Pak Budi. Pak Budi dijual ke PT Dago Inti Graha, dia peralihkan lah garapannya ya. Itu masuk RW 01. Nah, oke, diperjelas lagi ya. Jadi
balik ke poin awal. Jadi ini tadi masalah Cepi atau keluarga Pak Udin itu menunjukkan bahwa detail seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dalam hal ini tergugat itu sebagai ketua RW, otomatis bisa dia melakukan pendataan, apalagi dia punya data di keadministrasian, apalagi juga Apus Sukendar sebagai ketua RW 1 ikut serta terlibat di dalam jaringan mafia tanah ini, yang mana Pak Apus sendiri bukan calon ketua RW tapi diangkat sama Lurah Dago sebagai ketua RW ketika masa pendataan. Ya itu ya. Lagi ya itu ya salah satu. Ini cuma salah satu uraian kami mengenai itu tadi ya, mengenai dugaan kuat bahwa yang melakukan pendataan adalah pihak tergugat. Tak sehubungan dengan yang itu juga, kami sendiri sebagai pengalaman, kami Muhammad B. Yaman pengalaman sebagai ketua RT selama 2 periode. Jadi seandainya kami disuruh ngedata para tergugat seperti ini, juga kemungkinan kami nggak sanggup. Masalahnya bukan warga kami. Dalam artian para tergugat mesti sadar didata ini, didata untuk apa? Tak sementara dalam kasus konflik Dago Los FS ahli waris Muller itu para tergugat itu nggak paham. Nah di sini korelasinya ya Pak ya, Ibu, Bapak, alhamdulillah. Silakan cek informasi dari kami, baca blog kami Nawisan Kurma atau YouTube Nawisan Kurma, silakan mengenai keterangan kami lainnya. Ya demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.